Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonsoir, perkenalkan nama saya Manegara Tania dengan NIM 2451 1030 1111 dari kelas A Pengantar Sejarah Perancis angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu peristiwa paling penting di dunia dan juga bisa dibilang cukup dramatis dalam sejarah Perancis pada abad ke-19, yaitu Commune Paris pada tahun 1871. Peristiwa ini terjadi di akhir periode yang disebut de la Restauration à la Commune, yang berarti dari restorasi ke Commune. Komunis Paris sendiri adalah pemerintahan rakyat revolusioner yang terbentuk di kota Paris pada bulan Maret 1871 setelah kekalahan Prancis dalam perang Prancis-Prusia. Saat itu Prancis baru saja kalah telak dari Jerman dan Kaisar Napoleon III ditangkap oleh pasukan Prusia. Kekalahan ini menyebabkan kekacauan politik di dalam negeri. Pemerintahan yang baru dibentuk yaitu Republik Ketiga yang dipimpin oleh kalangan bourgeois konservatif yang berpusat di Versailles. Rakyat Paris kecewa karena mereka merasa dikhianati. Kota Paris penuh penderitaan saat itu. Ekonomi hancur, makanan sulit, kemiskinan yang merajalela. Tapi sementara itu pemerintah pusat justru terlihat tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Akhirnya pada 18 Maret 1871, rakyat Paris yang sebagian besar adalah kaum buruh, pekerja, lalu kelas menengah progresif, mereka sama-sama bekerja sama untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Dan mereka berhasil merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan sendiri yang disebut Commune Paris. Ini adalah pemerintahan mandiri yang dijalankan langsung oleh rakyat, tanpa raja, tanpa elit, bahkan tanpa campur tangan gereja. Selama sekitar 2 bulan, Commune Paris menerapkan kebijakan yang sangat amat progresif. Misalnya, pertama, pendidikan gratis dan sekuler untuk semua anak. Kedua, pemisahan gereja dari negara. Ketiga, pembatalan utang sewa selama perang. Lalu yang keempat, ada hak-hak kerja yang lebih diadili daripada sebelumnya. Lalu yang kelima, penghapusan kerja malam bagi tukang roti. Lalu yang terakhir, hingga gaji pejabat pemerintahan itu dibatasi agar tidak lebih tinggi dari gaji para pekerja biasa. Semua ini menunjukkan bahwa Commune Paris adalah upaya yang nyata untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan juga berpihak kepada rakyat kecil. Namun, Commune Paris dianggap sangat berbahaya oleh pemerintah pusat. Ya, mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap tatanan lama. Maka pada bulan Mei 1871, tentara pemerintah dari Versailles mulai menyerbu Paris. Penyerangan ini dikenal dengan nama La Semaine Sanglante atau Pekan Berdarah. Meskipun berakhir tragis ya, dalam waktu seminggu Commune Paris ini dihancurkan secara brutal dan diperkirakan sekitar 20.000 orang dibunuh, termasuk wanita dan juga anak-anak. Banyak dari mereka dieksekusi tanpa pengadilan. Ribuan lainnya dipenjara atau bahkan hingga diasingkan. Ya, meskipun berakhir tragis, Commune Paris meninggalkan jejak penting dalam sejarah dunia. Commune Paris ini dapat disebut sebagai simbol perjuangan kelas pekerja dan banyak gerakan sosial di abad berikutnya.
termasuk sosialisme dan juga komunisme. Menjadikan Komuni Paris sebagai inspirasi perjuangan mereka. Komuni Paris menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat biasa bisa bangkit dan memerintah sendiri, membuat pemerintahan sendiri, mengatur negaranya sendiri. Mereka merdeka. Walaupun untuk waktu yang singkat, semangat perjuangannya tetap dikenang hingga hari ini. Sebagai bukti bahwa keadilan dan kebebasan selalu layak untuk diperjuangkan. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu ada yang namanya May Day, di mana May Day ini itu diperuntukkan untuk para buruh-buruh yang mengajukan atau menyuarakan sebuah keadilan untuk mereka, untuk para pekerja, untuk para buruh yang mungkin bisa dibilang gajinya itu kurang layak untuk mereka dapatkan. Nah, May Day sendiri itu dapat dikaitkan dengan peristiwa Komuni Paris ini, karena para pekerja, para rakyat kecil, para kelas menengah ke bawah itu berjuang untuk kebebasan kehidupan mereka masing-masing. Jadi mereka yang bebas, walaupun mereka dari rakyat kecil yang suaranya minoritas, tapi mereka ingin menyampaikan pendapat mereka, ingin menyampaikan segala aspirasi mereka. Dengan apa? Dengan diadakannya May Day ini yang diperingati pada tanggal 1 Mei tiap tahunnya. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga sampai jumpa di penjelasan saya selanjutnya terkait sejarah-sejarah Perancis. Mungkin bisa saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.